Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi lagi, yaitu ekspedisi alam ya, dimana kita akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik dan tempat-tempat yang bikin kita mungkin terpesona ya. Hehehe. Nah, kali ini kita akan melaksanakan napak tilas ya. Napak tilas pengajian Gus Idam di Pendopo Soimah Pancawati yang kemarin berlangsung tanggal 24 November 2023. Kenapa sih TV Lebaran kok sungguh-sungguh tertarik untuk meliput berulang kali pengajian ini ya? Ya karena yang pertama memang TV Lebaran itu menganalisa ya, memprediksi bahwa pengajian ini betul-betul akan menjadi pengajian yang mungkin terbesar di Jogja selama mungkin 10 tahun terakhir ya. Jadi ini betul-betul pengajian yang fenomenal menurut TV Lebaran ya, karena memang saking banyaknya dan saking riuhnya ya. Nah, kali ini kita akan napak tilas, yang namanya napak tilas kita akan mengunjungi lagi lokasi-lokasi yang sudah pernah kita kunjungi di saat hari hanya di waktu pengajian malam Sabtu kemarin. Nah, ini kita jalan-jalan, ini kita kemarin kan jalan kaki ya, jadi kita melewati jalan kaki di wilayah ini atau di tempat ini, tapi kondisinya adalah malam hari. Tadi kan kita melewati lapangan ya, sebelum lapangan itu ada masjid, dan disitulah kemarin itu TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100 ini nitipkan motor gitu ya. Nah, ini kita berjalan ya, ternyata ini kita itu kesasar ya, atau keblasok, jadi lupa jalan ya. Harusnya kita itu untuk menuju lokasi yang kita kunjungi kemarin atau yang kita lewati kemarin di malam Sabtu pas hari H pengajian, ini kita belok ke timur. Wah, ini kayaknya videonya agak kecepatan ya, mungkin sambil terburu-buru ini ya TV Lebaran ya, atau Rizky Bilar KW 100 ya, harusnya pelan-pelan saja sih ya. Nah, ini kita berjalan untuk menuju lokasi utama atau lokasi di mana malam Sabtu itu kita melaksanakan pengajian ya, duduk-duduk atau mungkin melangkah ya, mencari jalan, berkelok-kelok untuk menyusup ya, untuk mencari jalan ya, karena saking ramenya atau saking tumpah ruahnya jamaah dari Gus Idam ya. Nah, ini kita mau sampai ya. Nah, kalau kita lihat di kanan kiri kita ini di malam itu betul-betul sudah tumpah ruah dari jamaah Gus Idam, sampai kita itu mau jalan aja susah ya. Nah, di sini kayaknya kalau kita lihat video yang kemarin ya, atau yang kita liput kemarin, di sini itu sudah banyak orang ya. Jadi pinggir-pinggir jalan ini udah banyak orang duduk ya. Kita mau melangkah aja susah. Nah, kalau kita lihat sawah yang kosong ini, kayaknya ini sawah yang memang sudah dipersiapkan oleh Soimah Pancawati untuk menampung jamaah Gus Idam ya. Kemarin kita lihat sendiri ya, yang di mana tuh, yang tadi yang kosong, sawah kosong tadi kan penuh riuh ya. Nah, ini teman-teman kalau melihat video saya di sini kan kita melompat-lompat ya di sungai kecil atau parit ini, dan kita juga mencari jalan-jalan kecil ya, sampai kita ini mau nubruk sama uhti juga ya. Nah, ini kita di pinggir-pinggir sawah yang mohon maaf diinjak-injak ini jalan sawahnya ya. Meskipun sawah ini masih produktif ya, ini kan masih belum masih kecil-kecil ya, masih belum besar ya padinya ya. Nah, ini ya, di sini kita lihat banyak sampah-sampah ya. Ini menandakan bahwa disinilah napak tilas Rizky Bilar kemarin, Rizky Bilar KW 100 ini napak tilas atau melaksanakan pengajiannya itu di sini ya. Bagi pemirsa TV Lebaran yang belum melihat video saya sebelumnya, bisa melihatnya ya, nanti bisa di sinkronisasi ya, disesuaikan dengan video napak tilas ini ya. Jadi apakah sesuai gitu ya. Jadi kemarin kita ada di sini ya, di lokasi sawah ini. Nah, ini kita jalan setapak ya, lewat
sawah ini. Sawah ini adalah saksi bisu di mana Rizky Bilar KW 100 bingung mencari tempat ya. Sebenarnya kita mau ke lokasi utama, tapi memang kita tidak bisa. Kita terhalang oleh ribuan jamaah dari Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur ya. Nah ini kita kemarin di sini nih, ini lokasi yang penuh haru ya, karena di sini kita meliuk-liuk ya mencari jalan untuk menuju lokasi utama. Nah di ujung sana itu adalah tempat VIP ya. Nah, kemarin itu kita di situ ya. Itu adalah tempat VIP pintu masuk ya bagi tamu-tamu tamu-tamu agung, tamu-tamu yang VIP. Nah ini kita lihat tulisannya ya di atas pintu itu kan ada tamu VIP ya. Itu menandakan ya ini yang kemarin itu menjadi tempat kita duduk-duduk ya. Nah di sini juga kita ketemu sama uhti cantik yang bikin gemesin ya, karena orangnya itu pada ceplas-ceplos ya. Disinilah lokasi utama di mana saya Rizky Bilar KW 100 dan atau TV Lebaran duduk-duduk ya. Nah ini parkir VIP-nya ini, tapi kemarin nggak copot seperti itu. Nah inilah disinilah ya nampak tilas kita. Nah di ujung barat dari jalan ini, disitulah Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran itu melangkah ya, bisa menjebol jalan ya, ibaratnya kita bisa mendekati lokasi dari tempat masuknya dari Gus Idam ya, karena Gus Idam tadi itu memang lewat pintu VIP tadi, yang di pintunya itu tertempel tamu VIP tadi, tulisan tamu VIP ya. Nah inilah jejak-jejak para jamaah ya yang meloncat-loncat ya, atau mungkin meliuk-liuk ya, menerobos-terobos untuk mencari jalan agar bisa ke depan lah. Istilahnya kan jamaah itu menerobos itu sebenarnya ingin mendekati tempat utama dari pengajian ini gitu ya. Inilah jejak-jejak kaki langkah para jamaah yang saat itu mungkin ribuan ya, mungkin puluhan ribu ya. Nah ini nih kita jatuh di sini nih, kita jatuh di sungai ini ya, di sungai kecil ini. Nah disinilah saya ketemu dengan uhti yang bikin gemes ya. Itu ada berapa uhtinya? Kayaknya ada 5 ya atau 6 itu ya. Kayaknya dari Gunung Kidul kalau nggak salah ya. Itu saya ditemani ya, walaupun kita nggak kenal tapi kita ditemani oleh canda-canda mereka. Jadi saya di situ meskipun haus, lelah, pegel ya, itu juga ada terhibur juga adanya Garangan Wati ya kalau sebutannya oleh Gus Idam. Nah di sini tuh di sinilah di samping tadi itulah terdapat layar lebar ya, tapi saya nggak bisa melihatnya karena saya agak menyamping ya. Nah kemarin di tempat lokasi ini ada terop ya atau tenda besar itu ya, dan kita jalan ke sana ya. Kemarin jalan ke sana, jalan kaki untuk melihat lokasi di depan pendopo ini ya, bagaimana situasinya ya. Ternyata kita pas jalan ke sini itu juga uhti cantik atau Garangan Wati itu banyak di sini kita temukan ya. Nah di sini itu melimpah ruah ya. Meskipun acara dari pengajian ini sudah selesai, tapi di sini itu betul-betul masih kayak pasar teman-teman ya. Itu yang membuat Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran itu agak bingung ya, atau kagum atau terkesan-kesan ya, kayak lagunya Lesti ya, terkesan loh padahal ini kan sudah selesai acara. Jadi lucunya itu yang harusnya selesai itu pulang, ini malah mereka itu mau masuk gitu loh. Yang di dalam juga bingung, wah ini mau pulang kok malah mereka pada mau masuk. Wah akhirnya di situ jadi macet di jalan ya. Pada akhirnya sama para banser ditutup ya. Terus dikasih satu pintu di sisi selatan. Nah kita akan melihat napak tilas bekas-bekas sejauh mana sih
panjangnya jamaah yang kemarin konon itu sekitar radius 10 kilometer ya. Kalau kita hitung memang ini kita ke jalan ya, jalan terus ya ini. Nah, kalau kita lihat sisi di pojok-pojok dan mungkin di tengah-tengah aspalan ini masih terdapat sisa-sisa sampah ya. Ini menandakan bahwa jamaah dari Gus Idam kemarin atau pengajian di lokasi ini itu sampai di sini. Ini lihat aja nih ya, masih terdapat bekas-bekas yang ada di aspalan ya. Nah ini sebenarnya Rizky Pilar KW 100 atau TV Lebaran mau kemana ini ya? Saya sebenarnya ingin mengukur sejauh mana sih jamaah dari Gus Idam yang kemarin itu pengajian akbar di sini itu sampai sejauh mana gitu. Apakah benar-benar sampai radius 10 km ya? Nah ini kita menghitung dari ini lampu merah di Mojo ya. Ini kayaknya KM 5 kalau nggak salah ya. Nah ini konon dari sini itu sudah ditutup. Nanti sampai lampu merah di Moro itu KM 9. Jadi kalau ternyata yang dihitung itu tidak garis lurus Imogiri ini yang antara KM 5 sampai KM 9 tidak, tapi ya perputaran dari jamaah ini kan jamaah ini banyak mengitari dari pendopo itu sendiri. Jadi kalau dihitung dipanjangkan yaitu kemungkinan besar sampai radius 10 km. Tapi saya yakin di sekitar sini lampu merah Mojo ini atau sekitarnya ini sudah tumpah ruah oleh jamaah dari Gus Idam. Kita akan mencoba melihat, menganalisa, menelisik, meneliti sisa-sisa napak tilas dari jamaah-jamaah yang pernah kemarin itu datang ke sini ya. Nah ini kita kembali mereview bagaimana kondisi dari pendopo Tulungo itu sendiri ya. Kalau sekarang sudah sepi, tapi kemarin itu sejak habis Jumatan itu sudah penuh riuh ya. Yang kesini sudah penuh ya, apalagi di sore hari itu sudah di luar di luar kemampuan kalau saya. Kenapa? Karena kan di situ dari siang sampai malam itu pada di situ ya. Nanti kita bahas tersendiri bagaimana situasi, bagaimana evaluasi dari pengajian yang luar biasa ini menurut TV Lebaran ya. Karena tumpah ruahnya ini spektakuler jamaahnya yang datang ini ya. Nah kita akan napak tilas di sisi selatan ya. Nah kalau kita lihat video ya ini, video dari yang beredar juga di sini itu sudah macet total ya. Di sini sudah banyak jamaah itu yang sudah padat merayap, bergerak aja sulit ya. Saya tandai ini ada Gapuro Pasar Ngoto ini kemarin ada ibu teman saya itu mengupload video itu sini itu udah kayak nggak bisa gerak di sini. Ini sekitar di Pasar Ngoto ini. Nanti video ini akan saya tampilkan di video selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang apa sih sebabnya, 3 sebab kenapa pengajian Gus Idam ini tumpah ruah dan ramai ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran napak tilas pengajian dari Gus Idam yang menurut TV Lebaran sangat-sangat spektakuler. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang ya. Nanti kita upload lagi video-video selanjutnya yang menarik ya, atau video-video yang membuat TV Lebaran itu pengen menelisik, pengen menganalisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.